Ini Red Baron Pacitan. Ini Rafflesia Batu Raja. Cakep kan? Dan ini Yellow Golden Pacitan Kladen. Wih, giwangnya. Ini batu sumur Bandung dari Ciliwung, Kali Ciliwung ya. Tuh, unik kan? Unik kan? Dan ini anggur lengkeng Batu Raja. Mirip kayak buah lengkeng. Cakep. Dan ini anggur cat eye dari Sukabumi. Cakep kan? Cat eye. Ini batu anggur Junjung Derajat Sodolanang dari Ciliwung juga, Kali Ciliwung kita nih, dari Bogor. Cakep kan? Giwangnya main. Dan semua itu adalah jenis batuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wawan Gamestone di channel Didi Kurniawan. Di video kali ini saya akan membahas tentang batu-batuan anggur, Red Baron, Cempaka, Rafflesia, Sulaiman, Junjung Derajat, Sumur Bandung, Sodolanang, dan sebagainya. Sebelum kita mulai pembahasan tentang batu-batu itu, seperti biasa saya akan memberikan sedikit pesan-pesan pada teman-teman semua, yaitu jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali, yaitu waktu. Biarpun hanya 1 detik, waktu tidak akan berputar kembali seperti awal yang kita lewati. Oke, kita kembali ke pembahasan. Tadi sebelum kita mulai, teman-teman pasti lihat saya pakai kacamata. Oke, saya pakai ya. Biar apa? Kira-kira bagus gak sih ya? Tadi di video sebelumnya ya, cuplikan sebelumnya, saya menunjukkan batu ini Red Baron dari Pacitan, bisa disebut karnelian juga ya, karena warnanya merah. Terus ada ini Rafflesia, sudah cat eye. Biasa disebut kalau orang-orang sana ini Golden Rafflesia. Ya udah bersih banget seratnya. Terus ada ini Yellow Golden juga sama, tapi ini dari Pacitan, biasa disebut Kladen ya. Terus ada ini anggur lengkeng, ini dari Batu Raja juga ya, Bengkulu, Rafflesia juga ya. Dan ini dari daerah saya mencari nafkah, Bogor. Ini
biasa disebut sumur Bandung atau semi combong ya, karena memang dia di tengahnya ada kristal kuarsa yang masih belum terbentuk sempurna, yang masih dalam proses pembentukan kriptokristalinnya. Jadi hampir seperti bolong tengahnya kayak donat. Dan ini anggur cat eye dari Sukabumi. Cakep kan? Plasternya lihat, manis. Dan ini sama kayak tadi dari Kali Ciliwung, Junjung Derajat, Sodolanang. Giwanya juga ada mantap kan? Dia ada seperti akar ya di dalamnya. Termasuk akar. Pasti teman-teman semua penasaran kenapa saya membahas tentang batu-batuan ini. Ada apa sih? Dan pasti bertanya-tanya juga, kenapa saya pakai kacamata? Udah ganteng belum? Udah mirip siapa coba? Coba. Mirip Thomas kah, penyanyi slow rock, atau Ipang, atau artis Mandarin, si Andy Lau atau siapa ya, Kim Jong Un atau apa ya? Yang jelas kenapa saya pakai kacamata, karena biar teman-teman semua bertanya. Enggak juga sih, ini mah biar saya nggak terlalu kelihatan kaku aja di kamera. Soalnya katanya banyak komen, bro lu kayaknya kaku amat di kamera. Emang nggak terbiasa ya, gimana tuh. Jadi saya sedikit minimalisir dengan, perlu kalian tahu ya, yang tadi kayak Red Baron kan, Raplesia, Kladen, anggur lengkeng, sumur Bandung, Sodolanang, Cempaka, sama Sulaiman. Terus apa lagi? Jenis batuan yang sama seperti ini teh, ada seperti nukleus, terus apa lagi ya? Masih banyak sih ya jenis-jenis anggur ini. Jadi itu semua hanya nama dari daerah masing-masing. Seperti Red Baron dia dari Pacitan ya kan, Raplesia dari Batu Raja, terus Cempaka kebanyakan dari daerah Pulau Jawa ya, kayak Jawa Barat tuh ya, kayak Sukabumi, termasuk Bogor. Terus masih banyak lagi Cempaka itu ya. Terus Sulaiman juga sama, Junjung Derajat. Kalau Junjung Derajat hampir semua daerah pakai nama itu, karena si seratnya itu berbentuk seperti kayak tulang ikan ya. Terus kayak nukleus, dia mengambil klet giwangnya itu di dalam, bukan di luar. Kayak seperti kalau cat eye kan dia pantulan cahayanya seperti ada di luar ya, tapi kalau nukleus dia memainkan permainan cahaya itu di dalam. Sebenarnya jenis batuan ini sama satu jenisnya, yaitu kalsedon atau biasa disebut kalsedoni. Terus kalau yang udah mantep kristalnya, dia termasuk jenis kalsedon super ya, yang biasa disebut carnelian, yang warnanya udah pekat tapi ngejreng kayak Red Baron. Kalau warnanya merahnya udah pekat tapi cerah, dia termasuk ke golongan carnelian.
sama aja sih, kayak warna kuningnya udah bagus, udah jernih, udah clear, terus cereng ya warnanya, dia masuk ke jenis Chalcedony yang masuk ke kelas atas, yaitu Carnelian. Kenapa disebut Chalcedony? Karena Chalcedony itu nama paling tua dari batuan anggur ya. Kenapa disebut nama paling tua? Karena ada sejarahnya ya. Nama Chalcedony ini diambil dari nama kota di Asia Kecil yang bernama Kaledon. Di Asia Kecilnya entah di mananya, entah di Yunaninya atau di mana, saya kurang paham. Yang jelas yang saya tahu, nama Kaledon ini dari kota di Asia Kecil. Nah, Chalcedon ini memiliki kandungan mineral yang biasa disebut silika atau silikon dioksida. Kalau rumus kimianya SiO2. Itu singkatan SiO2 teh ya, bukan rumus yang kita nggak mengerti. Bagus ya, kalau udah dilap bagus. Jadi sama kayak di video awal yang saya terangkan tentang ruby dan sapphire, memang belum jelas ya, karena memang saya belum tahu. Ternyata ada teman yang sedikit merevisi kata-kata saya. Jadi kayak SiO23 itu sebenarnya silikon oksida, silika oksida lah gitu. Jadi silika dioksida, bukan silika oksida ya. Tapi kalau untuk Chalcedon ini silika dioksida. Jadi silika dioksida ini adalah mineral kuarsa dan moganit yang saling bertumpuk. Jadi ketika kuarsa dan moganit ini bertumpuk menjadi sebuah batuan kristal yang bernama Chalcedon. Chalcedon ini terbentuk dari kuarsa dan moganit ya. Kuarsa itu memiliki sifat trigonal dan moganit ini sendiri memiliki sifat monoklinik. Jadi ketika mereka bertemu dan saling mengeraskan, terbentuk menjadi Chalcedon, ya kan? Nah, untuk warnanya sendiri itu macam-macam ya, tergantung dari kondisi alam yang mereka tempati. Kayak seperti warna merah, warna kuning, warna bening, atau warna putih keabu-abuan atau putih susu, terus warna biru, warna hijau. Itu memiliki jenis kandungan mineral atau biang warna tersendiri, nggak sama. Jadi ada, kalau misalkan Chalcedon yang berwarna merah seperti ini dia memiliki kandungan mineral kromium sama seperti ruby dan sapphire ya. Hanya bedanya kalau Chalcedon itu dia tidak bercampur dengan mineral korundum, tapi dia bercampur dengan mineral silika dioksida. Jadi berwarna merah. Sama seperti ini, dia berwarna kuning. Dia ada jenis kandungan mineral kromiumnya, cuman sedikit, tapi dia ada terbentuk ada gabungan. Selain kromium itu ada namanya tuh
partikel nikel ya. Jadi ketika kromium bertemu dengan partikel nikel ini sendiri cuman hanya sedikit ya, nggak banyak. Jadi berwarna kuning keemasan, bahkan kuning ya, bisa tergantung dari kondisi cuaca juga ya, cuaca sama kondisi alam yang mereka tempati. Nah, di kalsedon ini sendiri dia ada jenis kalsedon yang digolongkan sebagai permatanya kalsedon. Apa itu? Yaitu seperti bacan. Dia adalah permatanya kalsedon. Kenapa disebut permatanya kalsedon? Karena dia ini sendiri unik ya. Silika dioksida tercampur dengan partikel nikel yang lumayan banyak dan bertemu dengan kromium yang sangat sedikit sehingga menjadi warna biru. Dan bacan ini sendiri dia mempengaruhi kuarsa dan moganit sebegitu banyaknya dan mendominasi sehingga menjadi batu yang sangat indah warna hijaunya. Ada satu lagi yaitu krisopras dan krum kalsedon ya kan. Tapi kalau untuk krum kalsedon ini sama seperti yang saya pegang ini, kayak anggur lengkeng, red baron ya kan. Itu termasuk jenis kalsedon tingkat 3 ya. Tapi sama-sama indah, tergantung dari para pecinta akik sedunia. Ya kan? Kalau memang condong ke red baron, saya lebih suka red baron. Karena apa? Warna merahnya sangat indah ya. Bebas-bebas aja, fine. Jadi nggak ngelihat lagi ke kelas kalsedonnya. Yang disebut permata kalsedon itu ya seperti bacan karena apa? Dia memiliki kandungan chrysocolla in calcedoni. Garut juga sama, ada chrysocolla in calcedoni, tapi ada chrysocolla in opalnya, ada chrysocolla in agate-nya ya, Mas Agate. Nah, kita membahas sekarang ke kalsedon. Kalsedon ini memiliki tingkat kekerasan skala Mohsnya itu 6 sampai 7 skala Mohs ya. Jadi tergantung dari umurnya. Semakin tua kalsedon ini, umur batuan kuarsa dan moganit yang bercampurnya ini, maka akan semakin keras. Cuman memang dia tidak akan pernah bisa sekeras ruby dan safir yang skala kekerasan Mohsnya ini 7,5 sampai 8 skala Mohs ya kan. Tapi termasuk batuan yang memiliki kekerasan lumayan ekstrim dibanding batuan yang lain tuh. Cuman memang masih tergolong ke dalam batuan akik, belum termasuk ke dalam golongan batuan permata seperti ruby, safir, diamond, dan intan ya. Oke, mungkin segitu aja dulu video saya kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan semoga bisa menambah wawasan tentang batu-batu anggur dan kalsedon, atau anggur atau kalsedon ini ya. Saya biasa nyebutnya batu ini batu anggur, mau batu apa aja. Karena apa? Warna beningnya ini mirip kayak anggur merah ya kan guys. Sadar. Nah, ini anggur lengkeng ya kan. Jadi nggak nyambung kayak lagu. Oke, segitu aja dulu. Kita bertemu lagi di video berikutnya.
Semoga video kali ini lumayan menarik ya, dan semoga video kali ini saya tidak terlihat kaku lagi. Begitulah pesan saya sebelum kita berpisah. Nggak berpisah kita, sebelum kita bertemu di episode berikutnya atau di video berikutnya, gitu ya. Kalau ingin bahagia, kuncinya cuma satu kuncinya ya. Kalau memang teman-teman pengen bahagia, itu kalau menurut saya, atau sih kalau menurut teman-teman ya, setuju atau tidak, sepaham atau tidak, dan sepakat atau tidak, itu kembali lagi ke persepsi teman-teman. Yang pernah saya alami pribadi dan saya rasakan sekarang ini, kalau teman-teman memang mau bahagia kayak saya nih ya, biarpun keadaannya masih kayak gini, tapi saya ngerasa bahagia, utamakan untuk membahagiakan orang tua. Saya jamin teman-teman pasti bakal ngerasain bahagia. Karena apa? Senangnya orang tua akan membuat Tuhan juga senang. Percaya atau tidak, kembali lagi ke persepsi teman-teman semua. Semoga teman-teman juga sama, selalu mengutamakan kebahagiaan orang tua, terutama ibu dan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.